Datang Mas Mustaqim di kelas pertama. Cie. Ayolah Mas Mustaqim. Apa? Kamu ngapain itu apa? Baru masuk pertama kan? Kenalan. Oh iya boleh kenalan dulu. Ke depan sana. Iya, kenalan. Mau tak ketemu nih. Semester 5 kok. Saya sini, Ya kok. sini. Dari mana kok bajunya rapi banget apa emang sehari-hari kayak gini? Enggak, ini alma mater. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana kenalannya aku udah tahu. Oh iya. Selamat siang, selamat sore. Selamat sore. Mbak Mia, Mbak Mahar. Ayo, Pak siapa? Biasa aja dia. Perkenalkan nama saya Mustaqim. Saya aslinya dari Brebes. Saya di sini udah 4 tahun. Wah, berarti udah canggih dong bahasa Korea. Hanya sok. Sedikit ya. Terus umur saya 24. Senang berkenalan dengan Anda. Salam berkat. Koreanya tinggal di mana? Stasiunnya di mana? Oh Nah, iya. jadi bukan pertanyaan dong. Iya itu. Ada yang mau bertanya? Saya tinggal di Gimpo, Mbak, Gyeonggi-do Gimpo. Oh. Katanya di dekat perbatasan Korea Utara. Saya 3 jam perjalanan. Udah. Iya. Itu. Jangan duduk. Banyak sih. Udah, saya udah. Udah. Terima kasih. Hobinya apa, Mas? Hah? Hobinya apa? Hobi saya. Nyanyi. Makan. Enggak sih. Hobi saya dengerin musik. Dengerin musik. Musik apa, Mas? Radio. Korea ya? Korea. Terus Indonesia. Korea siapa favoritnya, Mas? Banyak semua. Min. Main bola itu sih. SID. SNSD. Ya, SNSD. Exit. Oh iya baru ya itu. Ada lagi. Kalau GD suka nggak Mas kalau GD? Si Dragon. Suka. Tapi saya taunya sinyo shading itu. Iya, cewek ya soalnya. Kalau saya suka nunggu. Musiknya nunggu. Duh, belum kok. Ini mau Udah. Jahat tuh teman-teman Ica. Gak apa-apa tuh, cara komunikasi kan harus digini. Dulu tapi kok enggak awal-awal itu? Gimana? Kok enggak begini? Kok enggak main satu-satu? Iya kok kemarin kan khusus. Baru datang. Karena dia kan datang telat dulu. Iya, benar. Nanti ada yang baru lagi, maju lagi. Emang siapa yang belum? Kayaknya di sini. Dino. Malah salah Rudi. Iya, Rudi. Oh. Ada kerja Mas Juni kok enggak masuk lagi kenapa ya? kan ada seminar bisnis. Yang dia post itu ya? Itu saya juga mikir ini kenapa UT seputar malah dikasih bisnis kayak gini ya. Tapi ya udah. Tapi pacarnya Mas Juni cantik ya. Lihat di Facebook itu loh. Soal itu. Pacar atau enggak saya enggak komen kalau soal itu. Ambil dari kupon. Apa? Enggak, emang bener. Ngambil calon istrinya. Wah, calon istri. Iya daripada dia ngomong sana sini mending sudah ada itu. Ini jadi ngomongin orang ya. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing mulai. Oke, selesai. Tugasnya yang sudah mengumpulkan. Oh. Ini udah semua kok. Udah semua. Nah, nanti dibahas pertanyaan. Enggak sih. Monggo. Enggak cuman mau satu aja deh. Dari Mas Ahid, bagaimana cara analisis audiens agar bisa agar bisa menyampaikan pesan dengan tepat? Gimana coba? Ya kita manusia mulai pendekatan Caranya? sosial atau pendekatan. Kan kita juga bertanya, Oh iya. komunikasi pesan apa yang hendak kita sampaikan? Terus audien apa, jenis mana yang Yap, bener. Jadi istilahnya apa? Segmentasi pasar. Banyak enggak, Mbak? Apa?
Dikirimnya jam berapa sih Mas? Kayaknya tadi pagi ya? Iya. Iya, jadi Pagi ya nggak bahas. Loh, yang penting kan pertanyaannya dulu. Nanti yang yang oh, tentang rokok kan ya? Rokok Mas Ajar. kan beda Enggak. pertanyaannya. Sama juga rokok. Rokok juga, Mas Teguh. Iya. Iya. Rokok di rokok. Mau dibahas? Kenapa? Coba coba. Oh iya. Iya, siapa tahu apa pertanyaannya. Enggak aku catat ya Mas. Iya, utarakan aja. Utarakan. Nah, itu kan enak, enak. Game nggak bikin, nggak bikin. Yang dua yang dua ngadep sini semua loh gitu. Ayo. Pertanyaannya di antara yang satu itu yang nomor 2. Sekarang itu para penikmat ataupun pecandu rokok semakin lama semakin rendah tingkat umurnya. Kata lain bahwa umur lah dari anak-anak kecil itu sudah mulai bisa merokok kan? Atau itu karena iklan baliho ataupun pamflet dan sebagainya. Terus bagaimana pola komunikasi? Kayaknya bukan itu ya? Katanya saya lupa itu banyak sih. Katanya Ya itu kan katanya apa, Mas? dilihat aja lah di itu. Harus Ya sama. harus buka email. Ngirimnya yang cepet. Penurunan umurnya. Tingkat umurnya itu semakin kecil. Maksudnya Umurnya begitu itu dalam kata masnya Sekarang umur 5 tahun sudah berani merokok kok. Jadi semua maksudnya merokok dalam usia dini itu. Tapi bila mana penggunaan pamflet, baliho, iklan produk rokok dianggap menjadi pendongkrak meningkatnya pencandu rokok Jawabannya apa nih? Model komunikasi apa yang dapat berhasil? Kemarin kita belajar model komunikasi apa aja? Nanti kalau ini 2 tahap ada. 2 tahap. 2 tahap tuh yang kayak gimana? Ada pembuka pendapat. Alasannya kenapa kalau melalui pemuka pendapat? Karena pembuka pendapat pasti dia lebih mudah untuk mendekati yang bersangkutan. Kalau cuma Tapi kan sekarang orang-orang yang ngerokok itu udah banyak kan orang kota. Maksudnya enggak juga sih, cuman orang kota kan udah enggak mengandalkan pemuka pendapat lagi. Kalau saya ini banyak nih beberapa tahap. Banyak tahap. Karena kenapa Mas? Pertama untuk yang kota apa kan ini telah mengandalkan media. Suara apa sih ini? Untuk yang maaf Oh. absen. Kalau yang kota apa yang terjangkau untuk dari media massa kan mungkin menggunakan itu ya Mbak. Tapi untuk yang daerah yang belum terjangkau media kan bisa memakai yang pembuka pendapat. Oke. Ada yang lain? mungkin kalau di luar konteks apa itu model itu mungkin harus ada suatu peristiwa ya, yang membuat Study case-nya ya. sehingga dia jerah karena ada peristiwa seperti itu otomatis dia bisa atau tidak bisa mengurangi katakanlah itu dia terkena penyakit atau apa gitu. Iya, atau orang yang dicintainya meninggal gara-gara Tapi anaknya itu di meninggal. luar konteks komunikasi masalah maksudnya dalam kehidupan pribadinya. Kalau yang nomor 2 itu kan cenderung spesifik Indonesia. Sekarang kan terlalu bebas kan Iya. pengiklanan seperti itu. Terus kita misalnya untuk menyuarakan ataupun apa itu sistem komunikasi apa kita untuk menyuarakan ke pemilik perusahaan atau apa itu. Oh, ini tujuannya pemilik perusahaan. Destination-nya siapa ini? Pemilik perusahaan, bukan pecandu rokoknya. Tadi katanya Bukan. pecandu perokok. Yang Pecandu. pertama, Kirain yang disalahin iklan. yang pertama, terus yang kedua kan Oh,
Ya kalau gitu lebih enak ini kayak seperti sistem Korea ini, anak kecil di bawah umur segini gak boleh beli rokok. Tapi ternyata sampai sekarang pun orang tuanya malah mengajar. Nah itu mengeskalkan orang tuanya. Jadi sebenarnya ini mungkin Karena kan marah, orang tuanya marah. kalau Saya diajarin sama orang itu yang supaya nggak kamu merokok. yang ingin kamu cari itu sebenarnya sasarannya biar anak-anak nggak merokok. Jadi istilahnya pakai media apa untuk menasihati, apa untuk mengurangi agar perusahaan rokok menutup. Nah intinya kan Nah itu, intinya seperti itu. Ada sensor. nah kalau itu kan bukan pakai media kan jangan bisa. Nah, langsung ke pihak perusahaannya apa kan bisa istilahnya kalau kan. iya. Kan nanti kita ditanya balik kan, kamu ini siapa? Enggak, kalau itu ya pasti lewat kebijakan pemerintah. Itu udah di luar konteks komunikasi massa. Komunikasi kalau yang itu, tapi kalau misalkan Bukan, itu tuh udah mengarah ke efektif atau tidaknya nanti pesan yang disampaikan. Itu udah tergantung orang yang menerima, kayak kemarin yang dibilang Mas Huda itu loh. Mau pakai model apapun terserah, karena teman-teman pasti punya alasannya sendiri kan, ya ini lebih efektif karena ini. Tapi untuk destinationnya sendiri mau menerima atau tidak itu tergantung persepsi destinationnya sendiri gitu, untuk berhasil atau tidaknya. Berarti mau mengesampingkan hasil gitu. Enggak juga. Pasti komunikator tuh punya tujuan. Tapi akhirnya itu masuk atau enggak di pemikiran komunikan, apakah itu kemudian memberikan efek kognitif atau afektif, itu kan tergantung ke komunikannya. Nah, ini berarti ditanyakan mas kita tadi, kita analisis dulu apa objeknya. Objeknya bos. Objeknya bos. Kalau itu berarti ya Bisa pabriknya. Pabriknya curang betul. Berarti bukan perokoknya. Mungkin sebelum itu paling tidak ya ada sensor atau Demo itu mungkin lebih ke feedback kali ya dari masyarakat, maksudnya Mas Teguh. Kan perusahaan rokok dia jual produknya, terus ada masyarakat yang beli, ada juga yang enggak. Nah itu kan feedbacknya dari mereka. Kalau kemudian mendemo perusahaan rokok itu untuk menutup atau enggak, itu kan berarti feedback, bukan komunikasi utamanya. Gimana, paham nggak? Paham nggak? Intinya sih saya Intinya apa? prihatin sih. Prihatin kan? Iya, hubungannya sama komunikasi massa. Ya pasti berhubungan lah. Sekarang masa kan semakin banyak pada orang bisa merokok. yang enggak saya. Apa namanya? Kayaknya nggak enak banget sih. Setelah kita belajar di Korea kan ya, begitu tertib, tapi menggembur-gemburkan kebijakan sini, tapi di Korea, di Indonesia sendiri kok kebudayaannya seperti ini. Apalagi kita melihat anak kecil 5 tahun pinter banget merokok. Apalagi udah 20 tahun. Belum tahu sih, mungkin bisa mengendalikan. Kecil. Sebenarnya ini Iya, sebenarnya. yang dimaksudkan Kita berdebat. bukan berdebat, itu sebuah kalau misalkan sebuah pertanyaan yang dimaksudkan ke dalam hukum media massa kan, jadi jawaban yang apanya udah ada di ini. Sebenarnya jawaban itu Mas Teguh tahu sendiri jawabannya apa, bagaimana arahnya ke sana, cuman yang jadi masalahnya dia meyakinkan jawaban dia itu bener apa enggaknya. Pengennya sih sikapnya terhadap perokok tuh kayak gini. Jadi saya belum tahu. berlantaran apa itu? Apa? Maksudnya Nggak ada nggak ada hubungan sama ininya, Maksudnya punya jawaban tentang teori-teori ininya. Kan yang tanya tentang pendekatan modelnya yang mana. Semua itu sebenarnya juga tergantung pada komunikatornya. Apakah orang itu kredibel? Apakah orang itu bisa dipercaya? Masa misalnya dia perokok tapi ngasih tahu kamu berhenti merokok, tapi dia juga perokok, kan kita nggak percaya. Mungkin kan? Iya. Jadi itu tergantung komunikatornya juga. Obat besar. Kemudian ada lagi
Tergantung lingkungannya. Misalnya dia tuh pengen berhenti ngerokok, tapi teman-temannya ngerokok, apa mudah? Enggak kan ya. Jadi efektif atau tidaknya itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Cuma saya tuh masih Prihatin gitu. prihatin, waduh prihatin. Emang Teguh ngerokok enggak nih? Alhamdulillah. Ya berarti tuh balik ke Mas Teguh dulu nih. Enggak, bukan itu Mbak, jadi Kalau bilang nggak merokok, tadi tak bilangin di luar rokok. itu kan tapi Indonesia ya menggembur-gembur nah di tempat itu vaksinnya itu tempat rokoknya kan rokok. Dapat menyebabkan serangan jantung, gangguan Gitu kan. jantung. Tapi Ya. tapi apa namanya iklan dan sebagainya itu kan malah lebih sering ditayangkan, malah menjadi sponsor utama. Iya, karena itu caranya perusahaan rokok untuk memperoleh reputasi. Dia jadi sponsor itu kan berarti dia tambah terkenal. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mencermati iklan rokok, Nggak ada itu yang merokok. nggak ada kan yang merokok. Iya, itu salah satu kode etik, nah, gitu. Ya sebenarnya Di Korea nggak ada, jarang kan? Paling ada. Di Korea itu iklan rokok bebas secara umum tuh nggak ada. di TV itu nggak ada. Nggak ada. Di Amerika juga nggak ada. Rokok di tempat umum juga nggak ada. Semua di Sekarang harga rokok di sini juga naik, berarti jadi 4.500 ya. Itu kan rokok harganya nggak mahal. Oh, Tetap pada bisa beli. Nah. Orang udah. Jalan satu-satunya untuk agar generasi yang muda-muda tuh nggak ngerokok itu harus ada pendekatan yang preventif. Oh yang terus menerus itu apa bahasa Sirkuler. intelektual? Hah? Sirkuler. Atau dalam pendekatan. continue. Iya, Apa? continue. Dari mulai pemerintah juga harus memberikan sensor iklan-iklan rokok nggak boleh bebas. Kemudian dari keluarga juga harus bisa menasihati anak-anaknya atau adik-adiknya bahwa rokok itu rokok itu ibarat rokok, narkoba, minuman keras itu ibarat tai lah gitu. Kalian nggak usah kalau kalian nggak usah menyicipi, kalian udah tahu itu rasanya nggak enak gitu loh. Jadi Kalau dibilang kayak gitu malah pengen nyicip gak sih kalau ini nggak enak? Pasti iya. Kalau Indonesia kan kepo. Itu pasti mahal. Indonesia kepo loh. Ya kembali lagi ke diri kita sendiri kan. Kalau kita prihatin ya kita nggak usah ngerokok. Ya, Itu kan prihatin saya hari Prianto. karena ngerokok. Prihatin. Kan dia Jangan mengurangi loh. Hah? Mengurangi loh. Saya nggak kelihatan. Bener kan? Oke, bisa Bisa Mbak? pindah ya. Oke sip. Ayo mulai. Oke, kemarin kita belajar model-model komunikasi. Apa itu model? Tujuan penggunaan model apa? Representasi. Menggambarkan suatu fenomena dengan lebih sederhana. Mulia. Kemarin kita juga belajar tentang karakteristik pemuka pendapat. Masih ingat ya? Karena ada beberapa yang nggak sampai sini bikin rangkumannya, nggak sampai ke pemuka pendapat. Nanti dipelajarin sendiri ya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai komunikator, simbol, dan makna. Kita akan belajar mengenai komponen-komponen komunikasi massa. Yang pertama adalah komunikator. Yang perlu kita tahu dari komunikator selain itu adalah penyampai pesan adalah komunikator itu harus sebuah institusi atau paling tidak gabungan dari beberapa pihak. Kalau kemarin kita pakai contoh AA Gim lagi memberikan pengajian, dia komunikator atau bukan? Karena dia nggak kerja sendiri. Kalau misalnya ditayangin di televisi, dia pasti bekerja dengan pihak-pihak televisi, ya kan? Nah, itu artinya dia gabungan dari beberapa pihak. Kemudian ada 3 sifat komunikator dalam komunikasi massa. Yang pertama adalah costliness. Cost, apa itu cost? Biaya. Yang dimaksud costliness itu adalah biaya produksi yang sangat mahal. Bisa dibayangkan ya kalau misalnya kita iklan di TV. Itu kan dia membeli ruang dan waktu. Per detiknya mahal.
Kemudian kalau misalnya ada acara talk show, kita mengundang pembicara. Semakin terkenal pembicaranya, maka akan semakin mahal. Itu. Kemudian yang kedua adalah complexity. Prosesnya panjang dan rumit. Kenapa? Karena misalnya nih, di media cetak harus ada beritanya dulu, terus masuk ke redaksi, nanti ada diedit-edit lagi, baru dicetak, baru disirkulasikan ke pembaca. Jadi kompleks. Kemudian yang ketiga adalah competitiveness atau berlomba menarik pemirsa. Ada beberapa syarat komunikator yang baik. Menurut Aristoteles, ini ada 3. Goodwill, good sense, and good moral character. Goodwill itu apa? Maksud yang baik. Good sense, pikiran yang baik. Dan good moral character. Kayak gini kayaknya keluar ya. Kalau sih hafalin aja ya istilah-istilahnya. Ya, semuanya aja keluar ini semua. Apa? Keluar semua yang ini. Makanya keluarnya yang ini semua, yang lainnya nggak keluar. Kok tahu? Ya semoga saja. Oh, semoga saja. Kemudian Hofland dan Weiss ini menganggap ethos sebagai credibility. Ada 2 unsur di sini, ada keahlian dan kepercayaan. Keahlian itu expertise, kepercayaan itu trustworthiness. Trust, percaya. Trust, percaya. Expert, ahli. Expertise, keahlian, trustworthiness, kepercayaan. Nah, agar komunikasi massa ini berjalan dengan efektif, maka komunikator harus bisa dipercaya. Dia harus kredibel, tidak harus dikenal, tapi semakin dikenal komunikator itu, maka dia akan semakin dipercaya oleh komunikannya. Semakin dia memiliki ahli, maka semakin dia ahli dalam suatu isu, maka komunikannya akan lebih percaya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah memiliki daya tarik atau atraktif. Ini maksudnya adalah komunikator bisa menciptakan persamaan dengan komunikan. Ideologinya, demografisnya. Contohnya, ketika penyebaran agama Islam. Agama Islam di Jawa mungkin beda dengan agama Islam asli dari Timur Tengah. ya. Karena diakulturasikan dengan budaya-budaya Jawa. Nah, di sini maksudnya memiliki daya tarik biar orang-orang tertarik, itu komunikator harus bisa menciptakan persamaan dengan ideologi atau kebudayaan tujuannya. Gitu. Terus yang terakhir adalah dapat diterima atau acceptable. Komunikator itu harus memiliki karakter yang positif. Nah, kemudian elemen yang kedua adalah simbol dan makna. Simbol atau code. Ini adalah sistem untuk menyampaikan komunikasi. Jadi bisa, kalau kita ngobrol langsung itu kata-kata. Kalau kita lihat media cetak itu bisa tulisan, bisa foto. Kalau kita lihat televisi bisa apa? Simbol-simbolnya. Gambar, ya. Radio, suara, musik. Sedangkan makna atau konten itu adalah penafsiran terhadap pesan komunikasi. Apa yang akan komunikator itu sampaikan. Di sini berbeda media massa, berbeda pula simbol dan maknanya. Contoh nih, mana yang disebut quote dari gambar dari ini, slide ini? Simbol apa yang digunakan dalam hal ini? Quote. Halaman 3.6.
Code adalah sistem simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Misalnya kata-kata lisan, tulisan, foto, musik, dan film. Itu kata-katanya itu Mbak, yang samping-sampingnya itu. Yap. Selain kata-kata? Gambarnya. Gambar, ya. Oke, jadi code-nya di sini adalah kata-kata dan gambar. Sedangkan kontennya apa? Itu tampang manusia itu mengenai makna. Karena cuma bersifat Tikus. istilahnya rasa kecewa berarti maknanya kecewa berarti sedikit. Bisa. Kalau enggak belahannya itu Mm-hmm. yang sedikit. Iya bisa. Ada makna lain? Berbagi. Ini ceritanya pemilu nih. Habis pemilu biasanya berbagi kekuasaan. Iya. Benar. Kalau yang ini code-nya apa? Pokoknya gambar pohon dan aku. Yap. Gambar. Ya. Kontennya? Maknanya bom waktu. Ini apa ini? Rokok. Ini Oh apa? iya. Rokok. Oh iya. Code-nya gambar jam, gambar rokok. Maknanya apa? Rokok akan membunuh lebih cepat. Rokok akan membunuh. Rokok itu kalau dihisap ada waktunya. Nah ini. Ini sesat ini yang bikin prihatin tuh kayak gini nih. Yang persepsi negatif. Oh enggak ini. Ini selalu positive thinking. Bener toh? Rokok ini Sambil berapa lama? Iya, kalau sampai habis nyampe sini meledak. Bibirnya yang Apalagi nih konten maknanya apalagi Mas Dohirul tadi? ya mungkin cepat atau lambat antara perbedaan antara yang merokok atau tidak. Terus, tapi yang merokok itu akan secara perlahan mematikan kita dalam jangka waktu yang sedikit. Iya. Kalau mati urusannya enggak. Oke, kalau itu sih. Saya akan menyimpulkan gambar ini. Iya, menyimpulkan gambar ini pesan layanan masyarakat ya. Jadi maksudnya ya benar kata Mas Dohirul tadi gitu ya. Latihan. Harus banyak berlatih. Ayo nomor 1. Aku. Maksudnya Rokok. Nomor 1. Satu yang termasuk Saya dulu. yang tidak termasuk komunikator dalam media surat kabar adalah Dia kameramen. kameramen. Oke. Kameramen. Oke. Nomor 2. Yang tidak termasuk komunikator dalam proses komunikasi melalui media radio adalah floor manager. Store manager, ada jawaban lain? Announcer apa announcer? Yang Beri Penyiarnya ya. ya, Music director jelas ya. Floor manager ini adalah orang yang ada di control room. Jadi dia yang biasanya memberi info ke directornya. Biasa kan kalau misalnya di radio gitu terus ada orang yang kontrol alat-alatnya kayak gitu. Nah, itu floor manager. Jadi yang bukan ini adalah produser. Iya, harusnya produser apa itu, Mbak? film loh. Orang yang memproduksi film. Film. Lebih ke film. Sama-sama ada serius. Harusnya dilihat kata-katanya. Ini miring semua. Kan serius semua. Nomor 3 Mas Rofi. Yang tidak termasuk komunikator dalam proses komunikasi melalui media televisi adalah A. Penulis kolom. Oke. Nomor 4 Mas Doirul. Yang tidak termasuk komunikator dalam proses komunikasi melalui media film adalah A. Announcer. Ya. Penyiar ya. Nomor 5 Mas Mustaqim. Komunikator komunikasi massa bersifat institusionalisir karena komunikator komunikasi massa harus memanjang
Ya, bersifat institutionalized karena bekerja sama dengan seluruh personel media massa tersebut. Aku baca. Karakter komunikasi massa bersifat post layaness karena ini atau begini. Cost. Harga media massa mahal. Apa produksi? Produksi media massa mahal. Yap. Nomor 7. Karakter komunikasi massa bersifat complexity karena struktur organisasinya besar. Yap. Jelas ya? Nggak perlu alasan kayak. Nomor 8. Yang tidak termasuk code untuk media cetak adalah di sound effect. Ya. Nomor 9. Yang tidak termasuk code media radio adalah A. Still picture. Picture itu apa? Gambar, iya. Still mencuri. Setel gitu. Ini salah tulis ini. Harusnya picture aja lah. Nomor 10. Yang tidak termasuk kode media televisi dalam film adalah karikatur. Iya, benar. Karikatur ini biasanya di koran. Iya. Kok lancar banget semuanya pasti udah pada dipelajarin ya di rumah. Enggak, ini kan bisa ini enggak. Dia kan juga bisa. Iya. Tapi makan ayam. Terus makan ayam. Wah, aku minum koko. Mantesan seperti Koko lah. Cepat nih nanti selesai. Iya juga. Oke, masuk ke gatekeeper. Gatekeeper ini tugasnya adalah untuk menentukan apakah suatu informasi itu penting atau tidak. Kemudian dia juga bertugas untuk mengevaluasi pesan sesuai dengan keinginan pasar dan menyaring berita agar tidak bertentangan dengan norma. Nah, siapa sih biasanya yang menjadi gatekeeper itu? Kalau di media massa cetak siapa contohnya? Editor. Kemudian produser televisi kalau di media elektronik ya? Bukan. Bukan, itu nanti bahasan nanti itu. Jadi pokoknya tugasnya itu adalah untuk menyaring, tugas utamanya menyaring apakah berita itu bisa ditayangkan atau tidak. Coba dilihat di halaman 313. Berarti gatekeeper yang di radio bukan penyiar ya? Bisa gatekeepernya penyiar, Iya. karena penyiar bisa menentukan Penggunaan kata mungkin. Penggunaan kata punya kan ada yang kata yang boleh diucapkan atau tidak mungkin. ya, atau berita biasanya kan mereka juga ngiklankan ya, adlib. Apakah iklan ini pantas untuk diiklankan atau tidak itu tergantung penyiarnya juga. Kadang kelihatan pun juga bisa. Gimana contohnya? Pakai klien. Wah, saya melaporkan dari sini macet. Dari sini macet. Iklannya mana? Konteksnya apa ini? Kan yang di radio tadi gatekeeper. Gatekeeper tugasnya apa? Menyaring berita. Iya. Kalau itu tadi berita atau maksudnya Berita misal saya lagi di jalan, Mbak nih di daerah Godean Itu macet. reporter. Orang umum, saya kan orang umum. Iya, dia reporter, harus apa? Koresponden seperti itu. reporter juga bisa. Itu kan masuk juga editor, masuk juga gatekeeper. Oke, mantap. Di halaman 313 itu ada bagian struktur organisasi program berita TKP di Trans 7. Nah, di sini dari reporter, nggak ada gambar, ini ada reporter dan lain-lain itu di bawah sini ya kalau di bagian, iya kan ya. Nah, dari reporter itu mereka akan menyampaikan beritanya ke asisten produser. Tugasnya asisten produser ini adalah memilih berita mana yang akan ditayangkan pada hari itu. Tapi nggak selesai sampai di situ saja karena asisten produser ini juga harus menyampaikan ke eksekutif produser yang lebih tinggi lagi tingkatannya.
Beda, tak ada. Sama. Sama? Sama. Oh, cuma Itu berarti dari bawah ke atas ya? Dari bawah ke atas. Dari reporter kan ya, reporter, kameramen, editor. Jadi kalau ini tadi yang saya kemukakan, gatekeepernya siapa? Dari reporter ke TKP, asisten produser, eksekutif produser, baru naik-naik lagi. Koordinator. Tadi yang menyaring beritanya siapa? apa ini? Untuk yang Itu yang Ada reporter nih, dia menyampaikan, dia nge-report suatu peristiwa. Kemudian dia sampaikan di TKP asisten produser. Asisten produser tadi memilih-milih mana yang sekiranya mau dijadikan berita, ditampilkan di televisi. Kemudian setelah itu dia kasih ke eksekutif produser untuk dilihat lagi lebih lanjut. Bener nggak nih pilihan si asisten produser? Kalau bener ya udah dikeluarin. Nah berarti kalau dalam alur yang ini tadi siapa gatekeepernya? eksekutif editor, produser. editor itu asisten. Eksekutif produser. Asisten produser atau eksekutif produser? Eksekutif. Eksekutif. Eksekutif? Mas Ajat siapa? Asisten. Asisten. Mas Rofi? Kalau saya sih dari reporter sendiri kan sudah jadi gatekeeper, masalah kan ada kode-kode yang mana yang harus dilaporkan, mana yang tidak. Jadi dia sudah ada, terus dilanjutkan lagi mungkin ada lagi. Oke. Dari gatekeeper berarti sama asisten produser dan eksekutif produser juga. Iya. Kalau Mas Teguh Saya sesungguhnya ke yang itu, yang paling kiri. kiri? Editor. Bukan. Mana? Bukan. Ini tadi cuma di sini aja. Gatekeepernya di halaman 313 udah dibuka. Iya, ini ada. Tapi Dari reporter terus ke asisten produser terus ke produser. Jadi ke dari tiga itu. Ini konteks eksekutif. Eksekutif. Oke. Jadi yang benar adalah yang utama itu TKP asisten produser dan eksekutif produser. Jadi dua-duanya. Nah, reporter sebenarnya itu juga bisa jadi editor, tapi bukan gatekeeper, tapi bukan yang utama. Iya. Reporter itu tugasnya cuma mencari dan menyiarkan berita. Iya. Kadang Yang tapi mungkin berhak ini tayang atau enggak itu eksekutif produser sama TKP asisten. ya gitu. Jadi gatekeepernya Ya, benar Mas. Mas aja deh yang ngajar Mas. Kasus terkait kesalahan pemberitaan. Nah, kalau misalnya tadi ternyata apa yang disampaikan oleh reporternya itu salah, siapa yang disalahkan dalam hal ini? Apakah reporternya? Eksekutif. Atau redaksinya. Tergantung ini siaran langsung atau tunda. Siaran langsung siapa kalau siaran langsung? Secara otomatis pembawasannya. Kalau siaran tunda siapa? Ya eksekutifnya ini itu eksekutifnya. Eksekutif produser. Iya. Oke. Dapat teguran. Pada akhirnya yang disalahkan itu adalah pemimpin Iya mau redaksi. redaksinya, iya, pemimpin utamanya. Oh yang di atas juga. Iya, karena ini kan ada alurnya. Dari kesini disampaikan kesini, kesini, kesini. Gitu. Karena yang punya perusahaannya itu yang tanggung jawab apa yang dilakukan di bawah-bawahannya. Kalaupun dia salah menyeleksi, tapi kan udah di ACC sama yang atas. Berarti yang disalahin yang paling atas. Mantap tuh. Model Wesley dan McLean. Masih ingat yang kemarin? Di halaman 314? 31. 314. Yang disebut oleh gatekeeper itu yang mana? X, A, B, C? C. Oke, jadi dia menjembatani antara komunikator dengan audiens. Gitu ya. Tapi kalau gatekeeper di sini lebih berpihak kemana? Berpihak Iya. Atau netral atau kemana?
pada yang ngasih duit. Iya. Bisa bener sih bener. Dia itu Tergantung bekerjanya kan bukan maksudnya gini. Maksudnya Mas Mustaqim mungkin ke perusahaannya gitu kan ya. tergantung perusahaannya milik siapa. Kalau miliknya Surya Paloh ya yang diarahkan. Ya, kayak Metro TV atau TV One kemarin di pemilu. Dia menyaring beritanya kayak gimana? Ya emang Saya pilihnya itu dulu. buruknya emang kayak gitu. Kau paham? Apa? Enggak, biasa dulu. Ada yang TV One, ada yang Metro, Mbak. Jadi Oh. nggak seru gitu. Yang Metro TV Saya milih siapa ya? Enggak ada. Siap. Mas Huda. Budi. Itu yang Yang hobi. Yang hobi politik. Ah. Oke. Nah, sekarang regulator. Regulator ini berperan seperti gatekeeper, tapi dia berada di luar media massa. Masih ingat kan ya dulu Mas Dohirul pernah nanya? Jadi, regulator itu ada di luar media massa. Perannya, dia dapat menghentikan aliran berita dan menghapus informasi, tapi dia nggak bisa menambahkan informasi. Beda, gatekeeper bisa. Editor dia bisa kalau misalnya, oh ini kayaknya bahasanya kurang apa, dia tambahin bisa. Tapi kalau regulator ini nggak bisa. Itu nama profesinya apa? Masa nggak tahu? Kalau orang-orang yang berada di luar media massa. Tergantung lembaganya. Misalnya nih di Amerika ada lembaga regulasi namanya FCC, Federal Communication Commission. Terus kalau di Indonesia ini ya KPI. Terus ada lembaga sensor film, Oh itu. gitu. Dewan Pers kayak gitu-gitu. Komisi Penyiaran Indonesia kan? sensor. Mustaqim. Aku belum. Kalau di Amerika itu ada 5 macam regulator. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah melalui apa dia meregulasi media itu? Undang-undang. Kemudian yang kedua adalah sumber informasinya sendiri. Bisa dia menahan informasi itu. Kemudian yang ketiga adalah pengiklan. Keempat, organisasi profesi. Kelima, konsumen komunikasi. Konsumen. Gimana bisa konsumen menjadi regulator? Caranya? Di publik. Ya kalau nggak sesuai yang dia ini kan bisa untuk menuntut untuk ditutup, dan gimana caranya kayak Kaisar apa itu kan banyak yang menuntut untuk ditutup. Komplain. Iya. Yang goyang itu. Iya. Apa? Oke. Apa sih namanya? Sampai kan goyang. Atau lapor ke pengadilan, bisa. Atau dengan tidak membeli produk, itu juga dia kan mempunyai peran untuk menahan berarti. Menahan keinginan. Itu ya. Nah, kalau di Indonesia ini tadi ada KPI, LSF, Dewan Pers, Tapi mau pilih mana? FPI aja. MUI. MUI. Dan MUI. Latihan lagi. Latihan lagi ya? Oh iya. Udah latihan lagi. Itu kan biasanya. Nomor 1. Nomor 1. Pilihannya tidak termasuk. Nah saya. Yuk lanjut. Saya dulu ya. Ya, Siapa aja lah. Semangat banget. Mau Mas Dohirul semua juga boleh. Oh, jangan kalau itu pasti nilai. Setuju nilai. Mas Mustaqim. Ayo saya. Gampang. Pihak yang tidak termasuk gatekeeper pada media massa surat kabar adalah ini bid. Wah, pintar magazine publisher. Magazine publisher itu apa? Oh, siap. Penerbit pembaca. Penerbit. Penerbit majalah. Oke. Dia tugasnya sebagai Publik. Ya, penerbitin aja. Nggak ngedit. Yang edit ya. Enggak. Ngomong-ngomong. dia
regulatornya ya kalau dalam hal ini, karena dia bisa akhirnya mau publish atau enggak. Ya kan? Nomor 2, Iku. Iya anak masuk malah sarujang. apa itu? Dua pihak yang tidak termasuk gatekeeper pada media radio adalah picture Radio. editor. Ya. Nomor 3, Pihak yang tidak termasuk gatekeeper pada media televisi adalah Aku yes. film producer. movie producer. Betul. Yap, benar. Nomor 4, Berikut ini adalah fungsi-fungsi gatekeeper kecuali Virus. agar cepat tayang. yap. Benar. Setuju semua ya? Setuju. Sama trofi. Nomor 5, Ilmuwan yang mengemukakan proses gatekeeper adalah Ustadz. C. Bruce Wesley and Michael S. McLean. ya. Kalau HDL kemarin apa? Harold D. Lassell kemarin dia menyampaikan model apa? Bu W 5H1. Bukan. 5W. Who setelah itu Iya. What? Dengan apa? says what, Apa yang dikatakan? itu terakhir. Who. Urutannya who, says what, kemudian sebelum who, What channel? what channel, Channel Bu. who, yang terakhir Apa? ya. Nomor 6, Pihak yang tidak dapat dikategorikan sebagai regulator pada media radio adalah yang tidak dapat. Apa KID? KID apa? apa KID? KID apa? KID itu Komisi Informasi Daerah. Viewers. Dulu kan FB ya. Viewers. Bener, Viewers bener. itu kalau listeners itu Benar. pendengar. Kalau viewers kan Cocok. ya. Lihat. 7 pihak yang tidak dapat dikategorikan sebagai regulator media cetak adalah KPID. Daerah. media cetak ya. Pemerintah. Bukan yang tidak dapat berprofesion. Berprofession? Jawabannya kalau dikunci itu D ya. KIPD. The profession itu Profesi. profesinya, ya, pekerjaannya. Tidak dapat ya. Mungkin kalau KPID, oh ya KPI penyiaran kan ya. Ada D-nya ini. Iya. Kan termasuk Daerah Iya. yang tidak kan? Yang tidak. Ya KPID kan. Kalau profesi kan termasuk yang di Amerika tadi kan ada. Tidak termasuk. Nah, Iya. Tidak KPID itu. Kan Yang termasuk tiga dong. itu kan termasuk semua. Enggak KPID sendiri ini daerah, tingkat daerah. Daerah kan Enggak di termasuk pusat. dong. Hanya pusat saja. Enggak ada tulisannya pusat kok. Gak ngaruh ya ini daerah atau pusat, tapi kan ini KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Padahal yang ditanyakan di sini adalah media cetak. Iya kan? Oh. Oke, nomor 8. Pencemaran nama baik seseorang dapat dilakukan oleh press dinamakan trial by press. ABCD? Yang B. B. Tulisannya diinget-inget ya. Trial, tapi bacanya trial by press. By the press. Oke. Yang B sama tuh. Ya, sama B boleh, D boleh. Jawabannya Ah, juga sama. Apa bedanya C? Iya. Kecuali A beda, Mas. Trial sama trial. Ya kan? Nomor 9. Istilah asas praduga tak bersalah dalam bahasa populer disebut sebagai A. Presumption of innocence. Yap, bener. Prejudis apa prejudis?
Sabar. Kenapa? Depannya meleset Ini banget. kebanyakan nonton film Avengers. Kamu pikir apa? Kenapa sih minggu itu? Aku buka ini malah depannya Aku juga Ya mau ampun. Rame. Prejudis apa? Prejudis itu prasangka ya. Kalau predisposisi mempengaruhi, memberi kecenderungan. Kalau preparation Perbaikan. persiapan. Preparasi. Prepare. persiapan. Reparasi itu mungkin preparation perbaikan. Ya. Preparation persiapan. Nomor 10. Siapa ya? Ayo Kim. Seseorang yang dicemarkan nama baiknya lewat media massa cetak dapat mengajukan hak. Jawab. Iya. Jawab. Hak prerogatif itu apa? Prerogatif apa prerogatif? Prerogatif. Hak Wewenang. Iya. Hak prerogatif presiden. Iya. Hak khusus pada seseorang yang mempunyai kedudukannya. Kalau presiden contohnya dia memberi tanda jasa atau ya grasi. Jawabannya apa yang 10? Yang 10 C. Jawabannya hak jawab itu dari media mbak. Hah? Misalkan Sesok. media ini istilahnya ada orang yang protes dia bisa terjemahkan. Terus hak jawab kan dari media itu. Gini, Dari kitanya. Dari kita bertanya pada sana kan jawab. Contoh, misalkan tanggal hari ini FPI membombardir balai kota, tapi FPI-nya nggak ngerasa membombardir, jadi dia punya hak jawab. Saya nggak kok itu. Yang membombardir bukan saya, ada pihak ketiga kan gitu. Yang punya hak jawab. Tulis menentang. Enggak, nomor 8 B sama D bedanya apa? B sama D sama. Boleh pilih B atau D? Sama Bu. Berarti isinya banyak. Kalau aku mulai biasa. Oke, elemen berikutnya. Ada halayak atau audiens. Halayak ini dapat diartikan sebagai sentral dari proses komunikasi yang diterpa berbagai macam pesan. Di sini digambarkan ada individu, dia diterpa oleh berbagai informasi dari majalah, buku, radio, film, surat kabar, dan TV. Yang ini saya nggak tahu apa maksudnya. Ada yang tahu? Ini fotograf apa ini? Oh, mungkin ya, mungkin. Foto. Foto. Salah nulis ini. Foto. Biar sama kan. Mas Teguh yang bikin. Iya, mungkin foto. Saya kan ke antara RN. D sama H ganti. Emang benar banget. Oke. Mungkin itu benar. Salah pencet FN-nya itu nggak ada nanti. Dicari itu nanti. di QWERTY. Oke, ada berbagai teori halayak komunikasi massa yang disampaikan oleh Melvin De Floor. Yang pertama adalah individual differences theory. Jadi, teori ini menjelaskan bahwa individu itu mempunyai potensi, pengalaman, dan lingkungan yang berbeda-beda. Sehingga ketika dia menerima suatu informasi, mereka juga akan menginterpretasikannya dengan berbeda-beda. Gitu. Differences. Difference itu perbedaan. Kemudian teori yang kedua adalah the social categories theory. Di sini halayak dari suatu kategori yang sama biasanya menyukai pesan yang sama dan seringkali memberikan respon yang relatif sama.
Atau istilah lainnya di sini adalah segmentasi audiens. Misalnya di media radio ada acara musik untuk musik-musik terkini. Nah, itu segmentasinya untuk siapa berarti? Orang muda. Ada kategori sendiri. Kategorinya untuk orang muda. Gitu. Misalnya kemudian di televisi ada acara gosip. Itu segmentasinya untuk siapa? Ibu-ibu. Ayo buat naik udah kena. Tujuan Oh ternyata bukan loh, ini loh posisinya dijengat-jengatin kayak gini gimana coba? Nah, udah posisi jengat kayak gini nempel kakinya depan kedorong ke belakang. Tujuan segmentasi apa tujuan segmentasi? Untuk Pembagian kategori. pembagian. Kalau udah dibagi, Ya kan akhirnya jelas. yap, benar-benar. Jadi Benar salah di situ. Kamu habis jatuh jadi terjang. jadi sasarannya jelas. Kemudian ada the social relationship theory. Ini hampir sama dengan two-step flow of communication, di mana hubungan informal lebih signifikan mempengaruhi khalayak daripada media massa. Two-step flow of communication, kata kuncinya adalah pemuka pendapat. Yang keempat adalah the cultural norms theory. Media massa mampu mengubah pandangan, sikap, dan nilai khalayaknya. Ada yang belum paham dari keempat teori ini? Lagi. Dulu aja tanya. Maksud lagi kayaknya udah paham. Teori kita harus ikuti. Nggak bisa nentang. Iya. Nggak bisa apa? Nggak bisa nentang kalau teori. Oh, Muka mental susah. Karena modelnya lebih besar. Apa lagi? Apa lagi? Gua tahu. Oke, kemudian ada setidaknya 5 karakteristik khalayak komunikasi massa. Ini menurut Hibbert, Wright, dan Bond. Yang pertama adalah individu yang memiliki pengalaman yang sama. Itu akan terpengaruh oleh hubungan sosial dan interpersonal yang sama. Jelas ya. Yang kedua, khalayak ini berjumlah banyak. Implikasinya apa kalau jumlahnya banyak? Berarti tidak bisa dilakukan secara face to face komunikasinya. Kemudian yang ketiga adalah bersifat heterogen. Kita bisa mengelompokkan dari segi apa saja sesuatu itu disebut heterogen? Umur, usia, Ya, usia, jenis kelamin, latar belakang. ya, ras, ya, tingkat pendidikan. Oke. Kemudian bersifat anonim. Artinya Tidak jelas. tidak jelas, tidak mengetahui identitas komunikannya. Oke. Dan khalayak ini bersifat tersebar, baik dalam konteks ruang dan waktu. Jadi tidak harus selalu berkumpul dalam suatu ruang atau satu waktu. Oke, setelah khalayak filter. Adanya perbedaan budaya, pengalaman menghambat penyampaian pesan dalam komunikasi massa. Kemudian bagaimana media massa ini mengantisipasi hambatan tersebut? Ada beberapa aspek
yang harus bisa difilter oleh si komunikator. Harus diperhatikan oleh si komunikator. Yang pertama ini adalah aspek budaya. Tadi sama penjelasannya, perbedaan budaya ini menyebabkan perbedaan persepsi terhadap suatu pesan. Ya, tadi tuh yang penyebaran agama Islam karena beda budayanya, mungkin orang-orang nggak akan paham dengan mudah kalau misalnya nggak diakulturasikan dengan budaya Jawa. Kemudian yang kedua adalah tatanan psikologi atau psychological. Kalau di sini contohnya media massa itu harus hati-hati ketika menyampaikan suatu pesan, entah itu iklan, film, atau yang lainnya. Misalnya di sini Smackdown, itu harus ditayangkan di waktu yang tepat, ketika misalnya anak-anak udah tidur. Karena kalau tidak, itu akan berakibat buruk pada psikologis si anak. Bisa saja dia ngira, oh kayaknya seru nih, besok aku mau Smackdown temen aku, kayak gitu. Jadi kan psikologis si anak ini sebenarnya tidak siap untuk menerima hal-hal yang memang belum saatnya mereka terima, gitu. Psikologis. Yang ketiga, kondisi fisik. Komunikator harus memperhatikan kondisi fisik dan lingkungan di mana pesan itu disampaikan. Orang yang lagi sakit, dia akan menerima pesan itu tidak sebaik ketika dia sedang sehat, ya kan ya, kondisi fisiknya lagi lemah, jadi dia nggak konsentrasi misalnya, atau ngantuk, atau kondisi cuaca, misalnya lagi dingin banget, tapi tapi berkomunikasinya di luar. Jadinya kedinginan, nggak menerima dengan baik pesan-pesannya disampaikan, kayak gitu. Yang terakhir, udah selesai. Umpan balik. Umpan balik ini ada dua. Yang pertama adalah internal feedback, yaitu umpan balik yang diterima oleh komunikator, bukan dari komunikan, akan tetapi dari komunikator itu sendiri. Gimana nih maksudnya? Mungkin setelah dia menyampaikan pesan, itu kan evaluasi, kata-kata yang saya sampaikan tadi salah. Benar. Kemudian external feedback, umpan balik yang diterima oleh komunikator dan komunikan. Ini bisa bersifat langsung atau tidak langsung ya, kalau yang external feedback ini. Ada beberapa karakteristik feedback. Yang pertama adalah representatif. Artinya diambil sampel yang mewakili keseluruhan khalayak. Gak mungkin kan ya kalau misalnya ada suatu acara di televisi, kemudian pengen cari tahu feedbacknya kayak gimana, tapi semua yang nonton itu kan banyak banget. Jadi kalau kita mau cari tahu feedbacknya, ya diambil sampelnya aja. Penentuan sampel terserah, bisa random atau bisa ditentukan untuk daerah ini, atau ditentukan berdasarkan umur, macam-macam kriterianya. Terserah yang mau ambil sampelnya. Kemudian yang kedua adalah indirect, tidak langsung, melalui pihak ketiga. Misalnya melalui perusahaan rating. Biasa kan ya kalau ada drama Korea kayak gitu, terus kira-kira bagaimana sih tanggapan pemirsa? Itu kan ada ratingnya sendiri-sendiri ya setiap drama. Nah itu maksudnya pihak ketiga itu adalah contohnya perusahaan rating. Rating biasanya misi. Rating drama Korea. Yang ketiga adalah delay atau tertunda. Karena respon komunikasinya itu membutuhkan waktu untuk ditransmisikan kepada si komunikator. Yang keempat adalah kumulatif. Artinya komunikator itu tidak akan menerima feedback satu persatu. Satu terus ditanggapi, satu ada datang lagi ditanggapi, tapi mereka akan dikumpulkan dulu.
ketika sudah, oh kira-kira mana yang lebih banyak menjadi isu, nanti diatasi kayak gitu. Dan yang terakhir adalah terlembagakan atau institutionalize. Artinya di sini umpan balik datang dari lembaga yang langsung mendatangi komunikannya gitu, untuk mengumpulkan pendapat. Paling bahaya. Gimana? Paling bahaya. Oh. Kenapa? Kenapa mas? Kenapa mas? Saya jelasin mas. Gak apa-apa. Oh udah selesai. Ayo bahas lagi. Sampul coba. Iya loh. Iya hasilnya aku coba. Tes formatif 3. Labnya kurang baik. Iya. Ayo go. Aku di sit loh. Semangat. Ada semua ya apa? Aku disik. Cirebon mas. Kan perbatasan ya. Cirebon Majalengka, Mataram ini juga maju. Teori audien dari Melvin Dupree yang menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai perbedaan pengalaman atau perbedaan FOE dan FOR dikenal dengan nama individual differences theory. Yang C. Yang C, oke. Tadi saya belum sebutin ya FOE dan FOR. FOE itu adalah field of experience. Experience itu pengalaman. Jadi lingkup pengalamannya itu gimana? Dan kalau frame of reference itu kerangka acuan. Maksudnya ketika komunikan itu menerima suatu pesan, dia pasti sudah memiliki field of experience sendiri dan frame of reference-nya sendiri-sendiri. Jadi pesan itu pemaknaannya mau bagaimana itu tergantung si komunikannya, bagaimana dia pengalamannya, bagaimana reference dia yang dia miliki. Nomor 2. Ayo. Dua esensi dari teori. Puter jarum jam loh mas. Apa? Mas Rafi. Esensi dari teori kategori sosial Melvin Dupree adalah individu-individu dapat dikategorikan berdasarkan tempat tinggal. Ada jawaban yang lain? Ada yang nggak bisa jawab yang lain. Yang paling panjang. Yang paling panjang. Ini jawaban. Cepet loh. Ini ada salah jadi tidak percaya. Kunci yang D kalau kunci. D. Kenapa D? Ya tahu kata kunci. Panjang sih ya. Gimana sendiri Pak? Paling panjang sendiri. Jawabannya D ya.
individu-individu dari kategori yang sama merujuk pesan yang sama dan merespon pesan tersebut dengan relatif sama. Misalnya tadi segmentasi acara gosip buat ibu-ibu. Tanggapan dari ibu-ibu dari kebanyakan ibu-ibu pasti akan sama. Tapi belum tentu tanggapan dari bapak-bapak akan bakalan sama. Karena kenapa? Ibu-ibu ini adalah kategori yang merujuk pesan yang sama. Jadi dia adalah satu kategori sendiri gitu. Tapi nggak semua ibu suka gosip sih. Iya. Tapi kalau dibanding itu tapi lebih daripada dibandingin dengan bapak-bapak. Iya sih. Oh. Kategorinya Ibu-ibu. Ibu saya sebenarnya nggak suka. Oke. Nomor 3. Esensi dari the social relationship teori dari Melvin de Boer adalah panjang. Enggak ini ya kualitasnya. Di hubungan-hubungan informal lebih signifikan mempengaruhi halnya. Ya, sama dengan model 2 tahap. Nomor 4. Salah satu ciri yang tidak termasuk pada teori norma-norma budaya Melvin de Boer adalah termasuk. Seorang individu tidak akan mengubah sikap dan Yang tidak loh. biasanya Itu. kunci jawaban Simpulan satu. D. D. Jawaban D. Salah satu ciri yang tidak termasuk pada teori norma-norma budaya. Kayak kamu nih Ki. D ya, bener ya. Karena justru seseorang yang sudah menjadi khalayak media massa itu bisa mengubah sikap dan pandangannya. Karena pesan yang disampaikan itu kan tujuannya untuk mempengaruhi si komunikan. Nomor 5. Aku gampang. Jangan gampang dulu. 5. Yang tidak termasuk karakteristik khalayak media massa adalah khalayak C. Biasanya berkumpul di suatu tempat tertentu. Ada jawaban yang lain? Lancar. Setuju semua? Ya, setuju. C? Oke. Kasihan udah setuju jatuh lagi nanti. C. Oke, Mas Ajat. Media radio siaran lebih bersifat segmented karena radio siaran sasaran halakiahnya bersifat tertentu. Oke, benar. Terus, loyang itu. Nomor 7, Mas Raffi. Stasiun televisi di Indonesia pada umum tidak segmented oleh karena acara-acara televisi waktu yang tersedia. Kayaknya ini harusnya stasiun televisi di Indonesia pada umumnya segmented ya. Dana yang tersedia. Nah, coba punya jawaban. Hah? Coba punya jawaban apa? D, B Punya jawaban apa? C ya? C. B. C. Oh ya, ini harusnya tidaknya dihilangin. Iya, tidaknya dihilangin ya. Ini jawabannya C. C. Disesuaikan jam siarannya sesuai dengan sasaran halayaknya. Jelas ya? Nomor 8. Tiga itu. Faktor yang tidak dapat mempengaruhi filter pada masing-masing individu saat menerima pesan media massa adalah faktor cuaca. Sebentar.
kondisi fisik seorang orang besar. Iya kah? Tidak dapat mempengaruhi karakter. Ya, tidak dapat. Yang tidak dapat. Fisik itu mempengaruhi. Oh, yang tidak dapat ya? Tidak dapat sama dengan tujuan. Wah, antara A dan B. Atau B, ayo. Ah, A, Mas Raffi A. Yang lain? Menjaga kunci B. Jawaban kunci B. Itu sih B susah. Lama atau sedikit yang penting kan jelas semua. Ini lama sih. Lama kalau nggak jelas ya nggak nyampe. Itu kan bisa pindah. kalau pinter kan istilahnya sesuai budaya. Misalkan budayanya nggak apa-apa kan berarti Kan tadinya kan dia pintar, akhirnya lama-lama akhirnya ya mau juga. Enggak, lamanya seorang menerima. Ini kan mau. Yang paling tepat tuh nyarinya. Atau itu jawabannya. Aku pilih cocok. Kita B. lihat jawaban Anda. B, kita kunci jawaban Anda. Ya benar, karena ingat filter itu tidak hanya budaya ya, tapi ada juga psikologis tadi yang udah saya sebutin, psikologis, dan juga ada kondisi fisik. Lingkungan ini juga bisa disebut kondisi fisik. Ya, misalnya lingkungannya ramai banget, di situ pas lagi bising. Apakah pesan akan disampaikan dengan mudah? Tidak kan ya, karena nah kalau lamanya seseorang menerima pesan lama, tapi kalau jelas nggak masalah. Nomor 9. Dikit. Ternyata kita bahasa Inggris. Cocok bahasa Inggris cocok. Cek gue. Kan dikit tapi Violet of experience. tenang. Violet of experience atau VFOE dan frame of reference atau FOR juga dapat mempengaruhi filter seseorang saat menerima pesan media massa karena VOE dan FOR ditentukan oleh tingkat pendidikan, agama, dan lingkungan. Oke, benar. Iya deh. gabungan. Ingat ya, FOE, field of experience, FOR, frame of reference. 10 yang dimaksud dengan representative feedback adalah D. Feedback yang diwakili oleh suatu sampel tertentu. Oke, benar. Bagus. Ada yang mau ditanyain? belum nggak. Ada nggak? Iya, apa? Namanya psikologi. Zaman sekarang kan kita susah banget nyari yang namanya acara televisi itu yang khusus anak-anak. Kayak misalkan lagu anak-anak aja hampir semuanya nggak ada. Jadi efektivitas perkembangan anak itu tumbuh dewasa sebelum usianya. Menurutnya itu kan bagaimana tentang karakter pembentukan anak agar sesuai dengan yang mampu. Karakter membentukkan anak. TV-nya matiin. Pakai TV kabel. Nontonnya kan dari CNN. Yang muda dari apa? Yang dari muda, yang tua jadi muda lagi. Iya, benar. Tadi nanya gimana, Cak? Maksudnya pembentukan karakter anak agar sesuai usianya gitu. Kalau misalkan usia segini tuh ya minimal kesini. Kita tidak bisa menyalahkan media massa karena tadi itu. Sekarang kok mati? Apalagi zamannya udah canggih ya sekarang. Setiap orang itu diterpa informasi. Kalau dulu mungkin cuma dari pembuka pendapat aja informasi atau koran. Tapi sekarang kan udah ada internet, televisi juga semua orang udah punya. Buku semua orang mampu beli. Jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka ini. Itu balik lagi ke kontrol diri sih. Kalau misalnya mau nanya gimana caranya biar anak sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan usianya, balik lagi ke orang tuanya.
kan ada banyak cara untuk meminimalisir. Ya misalnya tadi pakai TV kabel, kan kalau TV kabel berarti kita bisa langganan kartun-kartun yang khusus anak-anak, atau ya sekalian aja TV-nya dimatiin, karena kan kalau anak kecil belum bisa baca misalnya. Taruh atas TV-nya. Loh, Ya. kalian kasih ada mata hitam Nanti nanti kira apa malam terus. khusus Udah punya kan. Kelihatan tua banget ya. Ya, kayak gini jadi karena berbagi kaca. berarti pertanyaan tadi enggak? Yes, menyangkut pertanyaan saja tadi. Pada suatu saat saya pernah baca artikel, itu artikel tulisnya dari merdeka.com ya kawan. Itu tentang apakah pantaskah anak usia dini diperkenalkan elektronik, katakanlah media massa. Itu pokoknya dari penelitian itu kan dari Forbes itu dari anak-anak dari orang-orang seperti anak penemu Microsoft itu, penemu Google itu memang sengaja tidak digunakan oleh media elektronik. Karena apa? Karena itu akan menghambat kekreativitasan mereka. Secara otomatis mereka akan bergantung pada internet. Jadi kekreativitasan mereka tidak berkembang. Mereka keterampilan tangannya tidak berkembang, hanya pada satu keyboard saja. Jadi mereka disekolahkan sekolah yang primitif itu pokoknya yang berbasiskan survival itu, ketahanan hidup itu. Maka dari kecil dia dididik untuk bertahan hidup. Biar kreativitas mereka terus berkembang. Jadi ada waktunya suatu saat nanti mereka akan dikenal oleh media massa atau elektronik. Untuk yang maksudnya anak-anak para Google, anak-anak maksudnya yang media massa itu. Kalau untuk di negeri kita sendiri malah kebalikan. Dari kecil jadi kasih media elektronik. Keren. Karena kalau misalnya dia bisa main iPad keren. Ya, otomatis dia Ya. udah tidak mau berinteraksi dengan orang-orang maksudnya di bawah atau di mana, tidak tahu nilai kehidupan ini orang-orang. Jadi tergantung kembali lagi ke orang tuanya dan lingkungannya. Menurut pendapat mungkin berita yang saya baca. Kalau saya sih nggak apa-apa, anak kecil Itu kan main YouTube, main Google nggak apa-apa. Karena ini loh banyak ilmu-ilmu yang dipelajari atau didak dari YouTube gitu, kayak belajar piano, belajar biola, kan banyak anak kecil yang belajar dari dunia ini internet. Iya, mungkin tapi pertanyaannya Mas aja tuh lebih ke kalau di Indonesia kan beda ya. Budayanya kalau buka internet bukan YouTube tapi Facebook. Nanti lihat gambar-gambar apa kayak gitu. Nah mungkin itu. Nah tapi kalau misalnya orang tuanya bisa mengarahkan ke hal-hal yang positif kayak orang mandinya nggak apa-apa. belum. Nggak masalah bicaranya anak loh. Lah sayangnya anak. Enggak, ada apa belum nikah semua kan? Nih, Tanya dong. makanya ke depan dong. Bagus Pak. Oh gitu. Itu Mas. Iya ya. Saya pernah baca berita kan seperti itu. Oh iya, Lebih baik jangan nanya dipertanyakan tapi kalau menurut saya. pantas dipertanyakan atau enggak itu? Tidak. Gimana gimana? Media televisi yang sudah beberapa tahun ini semakin gencar namanya brainwash. Brainwash. Otomatis kita semua kalau intens menonton acara itu dan apa itu kan akhirnya kan terbawa. Oh ternyata ini dulunya benar, sekarang jadi salah. Nggak tahu itu nanti berita apa, nggak bisa dispesifikasi. Saya bingung mau ditanya apa. Oh ya. Maksudnya biar kita nggak terbrainwash Iya. gitu. Sama menempatkan dirinya. Enggak juga sih. Apa ya, saya juga bingung ditanyain apa nggak pantas apa. Kemarin punya berapa? 23. 23. Lebih tua saya. Iya. Oh. Maksudnya biar nggak terbrainwash. Kalau Kita harus memperkaya diri ilmu kita. Iya kalau kita ya pas ilmunya kaya. Benar. Mas dari dulu udah 3. Belum genap. Terus sekarang masih hitungnya berdua. Iya kan? Ya jangan lihat. 92. Oh, Mas 92. masa sih? Doa kan? Enggak, bukan soalnya kemarin. Saya 91. 91 Oktober tuh masih Oktober. Dua tiganya nanti Agustus gitu. 91 November. Puasa berarti. Iya Nggak kan? jadi pacaran kamu berarti. Enggak, soalnya kemarin Mas Juni bilang kan, dia paling muda di kelas. Bom. Juni. Ada yang paling muda. Ada yang paling muda di kelas.
kemarin kan. Makanya saya bilang jangan cepet umur. Jangan cepet umur, jangan cepet umur kan. Oh. Kasihan ya nanti disuruh terus. Oh gitu. Yang paling muda kan masih Hera. Ah. Tapi lebih mudah sekali kalau dari wajah. Sama, nggak ada bedanya. Beda lemburan, nah gitu aja. Apalagi sama Rofi malah lebih muda Rofi. Rofi ceria terus ya. Iya. Lembur hanya sebuah angka gitu aja. Rofi ceria maksudnya Ayo Bu, apa yang semua terus? Iya. kita yang brainwash kembali lagi ke rasa empati keprihatinan. Oke. Gak tau sih layaknya ditanya Nggak apa-apa, makanya salah satu konteksnya ada masalah. Gimana? Kalau caranya agar kita tidak mudah terbrainwash, gimana menurut teman-teman? Selain mematikan TV. Ya kita maksudnya dari berita itu atau mana media massa itu menyampaikan kontennya dalam bentuk berita atau tayangan dari apa film atau apa. Apa aja? Apa aja di Berita. berita. Kalau berita kan kita lihat pastian sumber. Mm-mm. Sumbernya itu benar nggak maksudnya daerah ini ada kejadian seperti ini. Kalau memang ada ya kita teliti lebih dalam lagi. Kalau nggak kita jerumus. Mana untuk kita sendiri loh. Kalau memang ini benar, ya oke lah kita boleh memberikan saran. Oh enggak, ini sini ada berita seperti ini oke, nggak apa-apa deh. Ya kita kan sebagai konsumen kan selain bisa menutup kan juga bisa pakai tadi kan hak untuk kita. Oh ini kan tidak bagus untuk kita kan bisa. Jangan sampai diinformasikan ke teman-teman yang lain. Kayak apa model banyak tahap itu loh. Kalau yang media resmi kan kita bisa langsung konfirmasi ke penerbitnya istilahnya. televisi. Ya televisi kan bisa kita istilahnya lewat media massa apa nulis di kolom. Oh acara ini tidak bagus alasannya gini kan bisa. Kebanyakan sekarang kayak di Kompasiana kan kalau ada acara televisi yang bagus kan pada menulis juga. Kalau kita mungkin levelnya bisa menyaring. Ya. Tapi kalau nanti usia di bawah kita, otomatis kan semua yang ditayangkan ataupun dikonsumsi otomatis masuk semua. Ya yang kita yang tadinya menyaring. Kita yang nyari. Jangan dipublik ke situ. begitu. Nah iya toh. Kalau kita nggak kenal, Jangan dilihatkan TV-nya. belum TV-nya kan milik mereka masing-masing. Dalam arti kan Ya kalau itu kita jangan intinya kan ke Jangan itu, orang keluarga tua. dulu ya intinya. Setelah keluarga kan mereka punya saudara, sabar ke sana. Ternyata satu. Juga agar kita nggak mudah terprovokasi, kita juga harus memperkaya ilmu kita. Jadi ketika kita menerima informasi kita nggak langsung percaya, tapi kita tapi aku pernah dengar waktu itu kayak gini, jadi cross check dulu. Tuh. Itu saya kemarin tanya Mas Mahar cantik ya? Iya cantik. Tapi benar. Enggak dengar apa-apa. Masih ada yang mau ditanyain? Jujur Mas. Yang lain siapa? Tanya apa Kim? Kamu tanya Kim. Yang lain siapa Mbak? Yang lain paling Dua orang juga Toto. Toto. Mas Toto duduk ke sini ya? Hah? Mas Toto dulu. Apa gitu? Aja cek aja. Roma channel. Jenderal mau pagi. Apa? Satu orang itu. Satu orang. Gimana sih lihatnya? Akid. Oh iya cuma Akid. Oh, Satu orang. satu orang. Akid.
udah pada bisa download materinya kan ya? Bisa Mbak, bisa. Kalau enggak saya tutup nih. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Tutup bisnis jam berapa depan jemputan? Jam 5 ya? 5 sama 5.30 ya? Iya. Iya, lewat. Ya, naik taksi aja lah. Bisnya banyak, tenang. Taksi tuh, bis tuh. Kereta.